Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Laras Panjaitan. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, jurusan manajemen kelas A1 online, dengan dosen pengampu Bu Asnawati SEMM. Baiklah, video ini saya akan menjelaskan 3 rasio keuangan, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Sebelum saya menjelaskan ketiga rasio keuangan ini, saya akan menjelaskan apakah itu rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu adalah alat untuk melakukan analisis keuangan untuk menilai perkembangan bisnis dan perusahaan melalui laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini yang dibutuhkan oleh laporan keuangan ini adalah neraca dan laporan laba rugi. Apakah itu likuiditas? Nah, likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dalam jangka pendek, atau umumnya itu utang yang kurang dari 1 tahun. Nah, likuiditas ini terbagi 3 bagian. Yang pertama, current ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar dikali 100%. Nah, yang kedua itu quick ratio. Quick ratio ini atau juga sering dibilang rasio sangat lancar. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurang persediaan kemudian dibandingkan dengan utang lancar dikali 100%. Nah, yang ketiga itu ada cash ratio. Cash ratio itu atau disebut rasio kas, yaitu rumusnya kas dibandingkan dengan utang lancar. Oke, selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Rasio solvabilitas ini terbagi 2, yaitu rasio solvabilitas badan usaha dan rasio solvabilitas modal sendiri. Rumus solvabilitas badan usaha itu ialah total aset dibandingkan dengan total utang. Sedangkan solvabilitas modal sendiri yaitu modal sendiri dibandingkan dengan total utang. Nah, berdasarkan konsep likuiditas dan solvabilitas ini ada 4 kemungkinan yang akan terjadi pada suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah liquid dan solvable, yaitu di mana perusahaan itu mampu melunasi hutangnya yang jangka pendek dan jangka panjang di waktu tertentu dan pada waktu di mana perusahaan itu dijual. Nah, yang kedua itu ada illiquid dan solvable, di mana perusahaan itu mampu melunasi hutang jangka panjang akan tetapi tidak mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, yang ketiga itu liquid tetapi dia insolvable, yaitu di mana perusahaan mampu melunasi jangka pendek tetapi tidak mampu melunasi jangka panjangnya. Nah, yang keempat itu illiquid dan insolvable, di mana perusahaan itu tidak mampu melunasi utang jangka pendek dan jangka panjangnya. Oke, selanjutnya itu ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba rugi. Rentabilitas ini dapat dihitung dengan 2 cara,
yaitu rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal ekonomis itu rumusnya laba operasi dibanding dengan total aset. Sedangkan rentabilitas modal sendiri itu adalah laba bersih dibandingkan dengan total aset. Oke, tentang aset. Oke teman-teman, dengan berakhirnya penjelasan saya tentang rentabilitas ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat atau menonton video ini sampai akhir. Dan jika ada perkataan saya yang salah dan kurang penjelasan, saya minta maaf. Teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe video ini ya.